Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum, Shalom untuk saudaraku semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Klose Gopinda Simanulang, NIM 2174 2010 75. Saya mahasiswa ilmu hukum semester 3 di Yayasan Lingkungan Persada Bunda. Jadi kali ini saya akan membahas sedikit yang banyaknya yang saya tahu tentang mata kuliah yang telah diajarkan kepada saya, yaitu Badan Hukum, di mana Badan Hukum ini saya pelajari di semester 3 ini. Kebetulan kami masih mempelajari beberapa tentang Badan Hukum ini, yaitu pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Dan hari ini saya akan menjelaskan beberapa yang saya tahu tentang Badan Hukum itu. Jadi mungkin saya akan memberikan alasan saya kenapa saya berniat mengambil ilmu hukum. Adapun alasannya saya untuk mempelajari ilmu hukum ini supaya saya bisa nanti sebagai calon-calon penegak hukum, yaitu tahu bagaimana tata cara hukum itu berjalan di kehidupan masyarakat dan bagaimana kita sebagai calon-calon penegak hukum menegakkan hukum itu yang sebenarnya di negara kita ini. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang firma dan CV, di mana di sini ketika kita ingin memulai bisnis, penting bagi Anda atau untuk kita semua mengurus legalitas bisnis. Selain bentuk usaha PT, ada beberapa jenis badan usaha lainnya di Indonesia sebagai alternatif yang dapat dipilih, misalnya CV dan firma. CV atau Commoditary Finance Corp merupakan bentuk usaha yang di dalamnya terjalin kerjasama antara dua belah pihak atau lebih, di mana salah satu pihak hanya memberikan modal dan pihak lainnya bertanggung jawab mengelola dan mengatur modal yang ada. Sedangkan firma merupakan persekutuan perdata yang kegiatan usahanya berada di bawah nama bersama, di mana setiap sekutu berhak untuk bertindak atas nama firma. Kedua badan usaha ini menjadi alternatif terbentuk usaha selain PT yang masih diminati banyak pengusaha di Indonesia. Berikutnya kita akan membahas tentang RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh undang-undang dan atau anggaran dasar. RUPS berperan sebagai mekanisme utama untuk melindungi dan melaksanakan hak-hak pemegang saham seperti organ perusahaan. RUPS memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan serta memiliki segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Berikutnya kita akan membahas jenis-jenis koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi. Ada beberapa jenis koperasi, yaitu koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit, koperasi konsumsi, koperasi produksi, dan koperasi jasa, dan koperasi pemasaran. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat untuk berdasarkan asas kekeluargaan. Baik, berikutnya kita akan membahas tentang yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan,
dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dasar hukum yayasan sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perbuatan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Sebagai badan non-komersil, yayasan memiliki persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang agar kegiatan yang telah dijalankan dapat terpercaya. Legalitas yayasan apa saja? Dokumen yang diurus. Ini untuk kita mendirikan yayasan ada beberapa hal-hal penting untuk kita pelajari. Akta notaris pendiri yayasan, SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, surat keterangan domisili yayasan dari kelurahan dan kecamatan, surat keterangan terdaftar NPWP yayasan dari kantor perpajakan, tanda daftar yayasan TDI, surat izin operasional yayasan, serta lembaga berita negara Republik Indonesia. Untuk mendirikan yayasan, pendiri harus memiliki harta kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008. Kekayaan awal yayasan yang didirikan oleh WNI senilai Rp 10 juta, sementara itu kekayaan awal yayasan yang didirikan warga negara asing senilai Rp 1 miliar. Yayasan dibentuk dengan tujuan yang jelas, yakni untuk mencapai tujuan sesuai dengan bentuk awal didirikannya sebuah yayasan tersebut, yaitu kegiatan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Berikutnya kita akan membahas tentang perseroan terbatas dan perseroan terbuka. Perseroan terbatas adalah suatu unit badan usaha berdasarkan badan hukum yang modalnya terkumpul dari sebagai saham. Setiap pemilik saham, yaitu para investor, dan akan mendapatkannya bagian sesuai dengan banyaknya lembar saham yang dimiliki. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur perihal PP, disebutkan bahwa perusahaan berjenis perseroan terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya telah dibagi dalam saham. Dan selanjutnya kita akan membahas perusahaan terbuka. Perusahaan terbuka adalah dalam dunia bisnis, perusahaan terbuka adalah perusahaan yang bentuk kepemilikannya disalurkan kepada para pemilik saham, yakni masyarakat, dengan perdagangan saham yang tersedia di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Dilansir dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan terbuka adalah perusahaan perseroan terbatas di mana kepemilikan saham dimiliki oleh minimal 300 pemilik saham dan mengantongi modal minimal 3 miliar rupiah sesuai peraturan pemerintah pusat. Artinya, perusahaan terbuka adalah perusahaan yang mampu menjual saham dan globalisasi kepada masyarakat untuk menghimpun modal, yakni uang tunai, guna mengerjakan kegiatan ekspansi bisnis atau proyek lainnya yang menguntungkan perusahaan. Namun, banyak perihal menilai bahwa perusahaan terbuka adalah sebuah sama dengan perusahaan emiten, padahal sudah jelas kedua hal tersebut berbeda. Selanjutnya kita akan membahas tentang badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba. Dalam istilah lain, badan usaha adalah kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan. Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia: 1. Koperasi, BUMN, badan usaha milik negara, BUMS, badan usaha milik swasta, dan BUMD, badan usaha milik daerah, juga BUMDes, badan usaha milik desa. BUMD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mengutamakan industri dan ketentraman. Dalam dasar hukum pembukaan BUMD adalah Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah. Undang-undang ini telah memberikan pengertian tentang perusahaan daerah, di mana di titik
beratkan kepada faktor permulaannya dinyatakan untuk seluruhnya atau sebagiannya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber dari BUMD sendiri adalah terdiri atas penyerahan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya merupakan kapitalisasi, cadangan, dan keuntungan revaluasi aset. Namun BUMD juga sering kekurangan modal karena BUMD tidak dikelola dengan baik dan terlalu banyak investasi di BUMD sehingga menyebabkan BUMD sulit berkembang dan berakhir kekurangan modal. Selanjutnya kita akan membahas BUMDes. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian di desa tersebut dan dibentuk berdasarkan ketentuan dan potensi desa menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan di desa tersebut. Berdirinya badan usaha milik desa atau BUMDes dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 213 ayat 1 disebutkan bahwa desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan tercantum pula dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 71 tahun 2005 tentang desa. Sedangkan permodalan dari usaha milik desa dapat berasal dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah kecamatan atau kota. Pinjaman atau penyerahan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Jadi demikianlah yang dapat saya berikan atau yang bisa saya jelaskan sedikit banyak yang saya pelajari kurang lebih 1 sampai 7 pertemuan ini. Kiranya kalau ada yang kurang, semoga kita saling belajar, namanya juga kita mahasiswa yaitu belajar, dan mari saling membenah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam toleransi. Terima kasih.